Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 244, bukankah itu putra mahkota Huang Yao? Kalau begitu, aku seharusnya tidak menyetujuinya. Kakek Sen mendengus. Ayah, apakah ayah melihat ada anak Seng yang lolos dari takdir pernikahan yang diatur? Namun, Seng Xiao berhasil mengatasinya dan bertunangan dengan Kiki. Dia telah membuktikan kemampuannya. Aku yakin dia punya rencana ketika saatnya menikah. Saya hanya khawatir Kiki tidak akan mampu menangani masalah-masalah ketika dia menikah. Bergabung dengan keluarga Seng sama saja seperti berjalan ke jurang yang dalam baginya. Kakek Sen sangat khawatir. Menurutku ini akan menjadi hal yang menarik. Jika keadaan terburuk terjadi, Kiki masih memiliki kita, keluarga Sen. Kakek Sen mengangguk. Sekarang keluarga Seng telah menyetujui pertunangan mereka, dia tidak akan khawatir tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan untuk saat ini. Bagaimana jika Kiki yang tidak ingin menikahi Seng Xiao saat itu? Segala sesuatunya berlangsung sangat cepat hanya dalam satu malam. Saat Mu Kiki terbangun, dunianya telah berubah total. Ketika dia turun ke bawah setelah berpakaian, dia melihat Mama Seng sedang memasak di dapur terbuka. Wajah Mu Kiki menjadi pucat. Namun, Mama Seng tersenyum padanya tanpa diduga. Xiaoqi, kamu sudah bangun. Bibi Seng. Para tetua sudah tahu tentang hal-hal antara kamu dan bajingan itu. Bagaimana kamu bisa menanggung semuanya sendiri dan tidak memberitahu siapapun? Dalam benak Mama Seng, dia mengira Mu Kiki telah dipaksa oleh Seng Xiao. Putranya lah yang telah berbuat salah padanya. Bibi Seng, ini bukan salah Xiao Xiao. Ibu, aku masih harus pergi bekerja. Seng Xiao yang sedang duduk di ruang tamu berkata kepada ibu dan menantu perempuannya. Xiaoqi, duduklah dulu. Sarapan akan segera siap. Sebaiknya kamu sarapan dulu sebelum berangkat sekolah. Mu Kiki menatap Seng Xiao dengan bingung. Seng Xiao menggerakkan jarinya dan berkata, apakah kamu pikir kamu sedang bermimpi? Apa sebenarnya yang terjadi? Sudah kubilang, aku akan menjadikanmu istriku. Seng Xiao memastikan Mama Seng tidak bisa melihat mereka dan mencium bibir Mu Kiki. Mu Kiki terkejut. Sementara itu, dia masih bingung. Namun, dia tidak bertanya lagi. Baru ketika mereka bertiga sedang sarapan, dia tahu apa yang menyebabkan semua ini dari informasi yang diceritakan oleh Mama Seng. Namun, dia masih merasa tidak nyaman. Dia menunggu sampai Seng Xiao mengantarnya ke sekolah, ketika tidak ada orang lain, dan bertanya kepada Seng Xiao dengan nada serius. Mengapa kamu melakukan itu? Mengapa kamu harus menjadikan dirimu sendiri si jahat? Apa bedanya? Seng Xiao bertanya balik. Saya memang selalu seperti itu. Saya melakukan apa yang saya suka. Mereka sudah terbiasa dengan saya yang tidak patuh hukum. Xiao Xiao. Tidak ada yang lebih penting daripada dirimu. Intinya, aku ingin menikahimu secepatnya. Tapi, semua orang akan berpikir buruk tentangmu. Ya, memang begitu. Aku selalu menggodamu. Apa kau tidak puas dengan godaanku? Seng Xiao menyiratkan. Mu Kiki tersipu. Selama aku bisa menikahimu, aku tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain tentangku. Kau sebaiknya bersiap menjadi pengantinku. Pada saat itu, Mu Kiki tidak bisa berkata apa-apa. Dia merasa tidak enak karena Seng Xiao terlalu memanjakannya. Aku tidak akan melupakan siapa diriku karenamu. Semuanya berada di bawah kendaliku. Bisakah kau tenang sekarang? Benarkah? Mu Kiki masih tidak yakin. Daripada terlalu khawatir, kenapa kamu tidak memikirkan gaun dan perhiasan apa yang ingin kamu kenakan di acara pertunangan? Seng Xiao menghentikan mobilnya tepat di depan gerbang Universitas Seng Ting saat dia selesai berbicara. Mulai sekarang, aku bisa menyekolahkanmu secara terbuka. Saat sampai di gerbang sekolah, Mu Kiki dengan cepat mencium pipi Seng Xiao dan segera keluar dari mobil. Tetapi beberapa orang sudah melihat pria di dalam mobil itu. Bukankah dia putra mahkota Huang Yao? Putra mahkota mengirim Kiki ke sekolah secara langsung. Mu Kiki berpikir bahwa mungkin dia akan hidup dalam kekacauan selama sisa hidupnya. Namun, cintanya kepada Seng Xiao sudah cukup untuk membuatnya mengatasi segalanya. Mereka akan segera bertunangan. Dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dia akan bisa menikahi Seng Xiao, bahkan dalam mimpinya. Berita tentang pertunangan mereka segera menyebar ke seluruh keluarga Seng. Seluruh keluarga terkejut dengan berita itu. Mereka tidak menyangka bahwa Seng Xiao akan bertunangan dengan seorang gadis berusia 18 tahun karena dia telah tidur dengannya. Yang lebih penting, gadis itu adalah nona muda dari keluarga Sen. Namun, keluarga Seng tidak lagi terkejut. Hal semacam ini selalu terjadi di antara keluarga kaya. Banyak tuan muda kaya menikah karena hamil. Itu hanya kecelakaan bagi mereka. Keduanya tidak begitu menyukai satu sama lain. Jadi, ketika waktunya tepat, mereka akan bercerai. Setelah wanita itu mendapat sejumlah besar uang dari penyelesaian perceraian, dia akan menikahi orang lain yang dicintainya.
Keduanya akan memiliki kehidupan yang bahagia setelah perceraian. Jadi dari pemahaman mereka, mereka mengira Seng Xiao sedikit berlebihan dalam mempermainkan wanita. Dia hanya menginginkan masa muda Mukiki. Ketika Mukiki kehilangan keuntungan ini, cepat atau lambat mereka akan putus. Jadi, keluarga Seng pikir yang perlu mereka lakukan hanyalah duduk dan menonton. Hanya mereka berdua yang tahu betapa seriusnya mereka dalam hal ini. Namun Seng Xiao memilih untuk tidak mengklarifikasi apapun. Jika tidak, rencananya akan gagal. Keluarga Seng mengira bahwa dia hanya mempermainkan Mukiki. Namun, hanya dia yang tahu apa arti Mukiki baginya dan betapa pentingnya dia. Jadi, sepupu Seng Xiao yang tinggal di luar negeri hanya menyampaikan ucapan selamat mereka melalui panggilan telepon. Mereka tidak terlalu peduli tentang pertunangannya dengan Mukiki. Tentu saja dia tidak keberatan sama sekali. Aku akan datang sendiri untuk memberimu restuku saat kau menikah. Ngomong-ngomong, ada satu hal yang harus kukatakan. Kakak ipar ini memang masih sangat muda. Mata Seng Xiao berkilat kesal karena meremehkan Mukiki. Namun, dia tidak terburu-buru menunjukkan betapa dia peduli padanya. Mereka akan melihat di masa depan. Hanya Seng Minglan yang menelepon Seng Xiao dan berkata, saya masih di Wina. Saya akan kembali dalam 2 hari. Ini adalah pertunanganmu, tentu saja saya harus menghadiri upacaranya. Kakak keempat, ingatlah untuk kembali dengan banyak hadiah. Apakah kamu sudah meminta sesuatu untuk istrimu? Tentu saja aku tahu apa yang harus kulakukan. Tenang saja. Nona muda keempat dari keluarga Seng juga merupakan wanita legendaris. Namun, kisahnya akan diceritakan di masa mendatang. Dalam waktu singkat, berita tentang pertunangan putra mahkota Huang Yao telah menyebar di lingkungan sosial mereka. Semua orang terkejut dengan berita itu, terutama ketika mereka tahu bahwa calon istrinya baru berusia 18 tahun. Semua orang menjadi bersemangat ketika mereka membicarakan hal ini. Segalanya tampak menjadi sangat menarik bagi mereka. Latar belakang Mukiki baik-baik saja karena dia adalah nona muda dari keluarga Sen. Namun, kelahirannya lah yang menyebabkan perdebatan hebat di antara orang-orang. Namun, orang luar tidak merasa aneh ketika melihat Seng Xiao dan Mukiki sebagai pasangan. Karena bagi mereka, Seng Xiao adalah iblis. Mereka akan bingung jika seorang wanita muda lugu dari keluarga terhormat ingin menikah dengannya. Lalu, haruskah mereka dianggap sebagai pasangan yang cocok satu sama lain? Oleh karena itu, orang luar hanya ingin menjadi penonton, menunggu untuk melihat mereka bubar.